Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, NIM 210820140023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila dan ideologi negara. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Makna Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu sebagai cita-cita. Ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Disitulah makna Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Fungsi ideologi. Yang pertama yaitu ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Yang kedua yaitu ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu ideologi sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, dapat juga berperan sebagai alat pemersatu bangsa. Jenis-jenis ideologi. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme. Munculnya ideologi liberalisme dilatar belakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme,
dominasi kelompok aristokrasi, dan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan pedagang mulai diterima. Dukungan ideologi liberal. Pemikir-pemikir liberal klasik didukung oleh beberapa ahli seperti John Locke, J.S. Mill, Herbert Spencer, Adam Smith, dan David Hume. Ide-ide liberal tersebut mulai terwujud baik dalam pemikiran ekonomi, politik, maupun sosial, hingga akhirnya perkembangan liberalisme sebagai ideologi politik semakin mantap seiring dengan terjadinya Revolusi Inggris pada tahun 1688, Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1776, dan Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Ketiga revolusi tersebut mengukuhkan dua prinsip hukum yang mendasari politik liberal, yaitu yang pertama pernyataan tentang hak asasi manusia atau HAM, dan yang kedua yaitu adanya konstitusi yang menetapkan tatanan politik. Prinsip dasar yang melandasi liberalisme. Yang pertama yaitu individualisme. Individualisme merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai seluruh basis moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme sendiri dapat diartikan sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu dan masyarakat hanya dipandang sebagai sekumpulan individu semata. Individu memiliki otonomi dan merupakan sumber seluruh nilai. Individu juga dianggap sebagai hakim yang terbaik bagi dirinya, serta dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Bertitik tolak dari pandangan ini, kelompok liberal beranggapan bahwa negara tidak berhak mengintervensi kehidupan warga negara. Yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai hak yang dimiliki setiap orang. Hak ini yang memungkinkan tiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya. Dari perspektif liberalisme, kebebasan tidak hanya dipandang sebagai hak, melainkan juga sebagai kondisi yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya. Dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal positif. Yang ketiga yaitu keadilan dan kesetaraan. Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh komitmen terhadap nilai kesetaraan. Tekanan liberalisme di sini adalah keyakinan bahwa secara universal manusia memiliki hak yang sama, dan secara moral kedudukan manusia adalah setara. Dengan demikian, tiap-tiap individu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Oleh sebab itu, menurut kaum liberal, kesetaraan kesempatan harus terbuka bagi tiap individu agar mereka dapat menikmati hak-hak dan penghormatan yang sama. Dan kaum liberal tidak melihat bahwa ide kesetaraan kesempatan akan mengaruh pada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu utilitarisme. Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengkalkulasi
apa yang secara moral baik dengan menjumlahkan keuntungan atau kenikmatan yang diperoleh dari setiap aspek tindakan yang dipilih. Di tingkat masyarakat pun, prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan yang menguntungkan masyarakat banyak, yang kemudian dikenal sebagai prinsip the greatest happiness for the greatest number. Dengan demikian, pilihan tindakan individu selalu didasarkan pada perhitungan jumlah keuntungan yang diperoleh ketimbang kerugiannya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip utilitas. Kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme. Kelebihan ideologi liberalisme yaitu yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua yaitu setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam perekonomian. Ketiga yaitu timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat yaitu menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Yang kelima yaitu kontrol sosial dalam sistem pers berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditujukan pada perseorangan, lembaga, atau pemerintah. Kekurangan ideologi liberalisme. Yang pertama yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan persaingan bersifat bebas di mana pendapatan jatuh kepada pemilik modal ataupun majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatannya. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ketiga yaitu sering munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang terjadi. Yang kedua yaitu ideologi sosialisme. Sosialisme atau sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1830. Umumnya sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, atau kepemilikan sosial atas ekuitas. Ada banyak varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya. Dengan demikian, kepemilikan sosial menjadi elemen umum
yang dimiliki berbagai variannya. Sosial merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Prinsip dasar yang melandasi sosialisme. 1. Masalah agama. Dalam pembentukan gerakan sosialis, pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Menemukan berbagai hal yang berhubungan dengan doktrin keagamaan, sosial, dan ekonomi, serta banyak jumlah sekte membuktikan adanya ajaran yang dipegangnya. Hal ini tampak terlihat di Inggris pada masa itu menurut Ethel. Hal ini karena dulu ada gerakan Kristiani sosialis yang menjelaskan bahwa agama harus disosialisasikan dan sosialisasi harus dikristianikan. Yang kedua yaitu idealismetis dan estetik. Dalam hal ini menjadi sumber sosialisme di Inggris. John Ruskin dan William Morris mengungkapkan ini bukan suatu program politik atau ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan melawan kemelaratan, kebosanan, dan kemiskinan hidup di bawah kapitalisme sendiri. Yang ketiga yaitu empirisme Fabian. Empirisme Fabian ini merupakan ciri gerakan sosialis Inggris yang paling khas. Masyarakat Fabian didirikan pada tahun 1884 serta mengambil nama seorang Romawi yakni Quintus Fabius Maximus. Moto awal dari masyarakat penyanyi adalah engkau harus menunggu saat yang tepat. Kalau saat yang tepat itu tiba, engkau harus melakukan serangan yang dahsyat. Sebab jika tidak, penundaan yang engkau lakukan itu akan sia-sia dan tidak akan membawa hasil temuan dalam hal politik menghendaki suatu hal perubahan masyarakat secara konstitusional. Kelebihan dan kekurangan ideologi sosialisme. Kelebihan ideologi sosialisme yaitu yang pertama, negara memiliki peran penting bagi masyarakat. Pemerintah mudah mengendalikan warga negaranya sebab pemerintahan bersifat otoriter. Yang kedua yaitu pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Yang ketiga yaitu kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai. Sebab ada intervensi pemerintahan di dalamnya, yaitu terhadap mekanisme pasar. Yang keempat yaitu ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial dan lebih terkendali. Adapun kekurangan ideologi sosialisme yaitu yang pertama, sektor swasta dan industri kurang berkembang sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman. Yang kedua yaitu hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah. Yang keempat yaitu iklim investasi menurun atau lesu dan investor asing memojokkan dengan beragam isu dan kepentingan. Yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang, sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang
dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas, Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang berupa nilai-nilai adat, istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius. Pancasila selalu akan sejalan dengan laju perkembangan zaman. Prinsip dasar yang melandasi Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia, antar bangsa, maupun dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia ini, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Yang ketiga yaitu persatuan. Di Indonesia terdiri dari beberapa pulau dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Dalam hal ini, dasar Pancasila yaitu persatuan menjadi landasan menyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan yang terdiri dari politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan adanya persatuan, masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Yang keempat yaitu kerakyatan. Prinsip ini berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan musyawarah, serta gotong royong berdasarkan dari rakyat. Yang kelima yaitu keadilan. Keadilan harus menjadi suatu hak di setiap lapisan masyarakat Indonesia. Misalnya, setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Keadilan merupakan proses pengembangan sikap kesetaraan sesama manusia yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian masyarakat Indonesia. Pengertian keadilan di sini ialah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Kelebihan dan kekurangan ideologi Pancasila. Adapun kelebihan ideologi Pancasila yaitu yang pertama, memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua yaitu membela rakyat. Yang ketiga yaitu peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. Yang keempat yaitu seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. Yang kelima yaitu bersifat terbuka. Yang keenam yaitu memberi kebebasan kepada rakyat dalam berpolitik dan beragama. Yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain dan lain-lain. Kekurangan ideologi Pancasila. Terlalu ditinggi-tinggikan atau berlebihan, kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari, karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja cara pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan tidak ada lagi, dan praktek untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar.
Kemajemukan dan kondisi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki karakteristik menonjol, yaitu terletak pada kemajemukan masyarakatnya. Karakteristik tersebut menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang istimewa, bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya di dunia. Bangsa Indonesia merupakan kesatuan dari lebih 1.000 suku atau etnik yang tersebar lebih dari 17.000 pulau. Dalam hal ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang plural dan multietnik. Kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang multietnik, sama halnya dengan Amerika Serikat. Bangsa Indonesia tersebar dari Subang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, budaya, dan ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multikultur. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial. Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik, serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.